Sayang. Halo para seto-seto, gimana? Sabun mandi kalian masih aman? Atau sabun kalian sudah habis bangunin burung kalian di kamar mandi? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Akibat Pergaulan Bebas kedua. Jika para seto-seto yang belum menonton alur cerita film pertamanya, silahkan ya seto-seto tonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Film Akibat Pergaulan Bebas kedua ini akan mengangkat kisah nyata seorang artis. Namun saya tidak tahu artis yang mana. Apakah artis yang sempat mengejutkan publik di tahun 2010 lalu atau tidak? Jika para seto tahu, silahkan adu bacot di kolom komentar. Film Akibat Pergaulan Bebas kedua ini telah rilis di tahun 2011, disutradari Pindo Purwono, diperankan Katie Poo, Lilari Lisisni, Uli Auliani, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan kemesraan pasangan kekasih di sebuah klub malam. Mereka bernama Dennis dan Rusty. Lalu mereka pergi ke apartemen Dennis dan terjadi mantap-mantap. Nampak terlihat mereka merekam aksinya. Dan film Akibat Pergaulan Bebas kedua dimulai. Besok paginya terlihat Dennis mengejar seseorang pria yang bernama Jimmy. Di situ mereka adu bacot, lalu terjadi perkelahian. Dan tiba-tiba ternyata mereka sedang syuting. Di sini kita ketahui kalau Dennis ini adalah artis papan atas. Di situ Dennis meminta sesuatu, yakni cewek dengan body yang aduhai ke manajernya yang bernama Mario. Malamnya kita diperlihatkan seorang gadis bernama Dini. Dia adalah fans terberat Dennis. Di situ pamannya menyuruhnya untuk menemani Dennis tidur, tapi Dini menolak. Namun pamannya berusaha membujuknya dan akhirnya dia menerima tawaran pamannya untuk tidur bersama Dennis. Lalu kita diperlihatkan mereka sudah melakukan mantap-mantap. Di situ Dini menangis atas apa yang dia lakukan dengan idolanya. Lalu Dennis menenangkannya. Bener sayang kan sama aku? Di scene lain terlihat Jimmy sedang merayu seorang cewek cantik yang bernama Tiara di sebuah klub malam. Di saat Jimmy ingin mengajak Tiara ngedance, datang Dennis. Lalu Tiara menyapa Dennis dengan kata sayang. Sontak Jimmy langsung cemburu. Lalu Tiara mengajak Dennis ke apartemen untuk menghindari wartawan karena mereka ini adalah artis. Sampai di apartemen, mereka melakukan mantap-mantap sambil merekam adegannya. Besoknya terlihat para kru menunggu Dennis yang tak kunjung datang untuk syuting. Terlihat
sutradara marah, begitupun dengan Jimmy. Lalu Jimmy membicarakan Tiara dengan Mario. Paling lagi tidurin Tiara. Tiara siapa? Alah, lo nggak usah pura-pura. Di situ nampak mereka berdebat. Habis itu Jimmy pergi dan tak lama kemudian datang Dennis. Tapi Jimmy pulang karena marah. Lalu Dennis dan Mario datang ke rumahnya. Di situ mereka berdebat dan hampir berantem karena mereka dipisahkan oleh Mario. Lalu Dennis pulang. Sampai di apartemennya terlihat dia kesal. Lalu datang Rusty secara diam-diam dan menutup mata Dennis. Sontak Dennis langsung tersenyum dan terjadi mantap-mantap. Selesai melakukan begituan, Rusty ditelepon. Lalu dia pergi meninggalkan Dennis tanpa pamit. Di situ terlihat Dini datang ke apartemen Dennis. Lalu Dennis membukakan pintu. Dennis, Kemudian dia mengajak Dini masuk. Lalu mereka mengobrol. Di situ terlihat Dini menangis karena Dennis ini tidak pernah mengangkat teleponnya dan membalas SMS-nya. Di saat itu juga terdengar suara bel pintu. Ternyata itu adalah Tiara. Sontak Dennis panik. Lalu Dennis membawa Dini ke kamarnya dan menguncinya. Terus dia menemui Tiara di luar. Nampak Tiara ingin masuk, tapi Dennis tidak mengizinkannya karena di dalam ada Dini. Kemudian Dennis ditelepon oleh Mario untuk datang. Lalu dia pergi meninggalkan Tiara. Sampai di sana Dennis kembali ribut dengan Jimmy, masalah honor. Kemudian Dennis menyebut Tiara karena Jimmy ini suka dengan Tiara, tapi dia ditikung oleh Dennis. Lo itu suka sama Tiara? Kemudian Jimmy berkata dia akan menghancurkan karir Dennis. Habis itu dia pergi. Lalu kita diperlihatkan pertemuan Dennis dan Dini di lokasi syuting. Di situ Dini berkata kalau dia hamil. Namun Dennis tidak peduli, malah dia pergi meninggalkan Dini begitu saja. Tiba di apartemennya, Dennis terkejut melihat laptopnya hilang. Sontak dia langsung panik dan marah. Lalu dia mengingat hanya Jimmy yang tahu isi laptopnya, yakni rekaman video mesumnya bersama Rusty dan Tiara. Lalu dia mendatangi Jimmy untuk menyuruhnya mengembalikan laptopnya. Namun Jimmy mengatakan kalau dia tidak mengambil laptop itu. Habis itu Jimmy mengusir Dennis. Di scene lain kita diperlihatkan Rusty yang sedang menerima telepon dari Dennis. Ternyata Dennis meminta Rusty untuk datang ke apartemennya sekarang karena ada yang dia ingin omongin. Sampai di tempat Dennis, Rusty terkejut dengan perkataan Dennis tentang laptop yang hilang. Dia sangat marah dengan Dennis dan pergi dari tempat Dennis. Terlihat wajah kepanikan di antara mereka berdua yang memikirkan video mereka disebar ke media. Besoknya Dennis menemui Rusty ke kediamannya. Dia berkata kalau dia sudah menemukan laptopnya dan menghancurkannya. Aku udah ketemu laptopnya dan aku udah hancurin laptopnya. Malamnya dia mengajak Rusty dinner. Di situ juga dia melamar Rusty untuk menikah dan Rusty menerimanya. Will you marry me? Esoknya mereka menggelar konferensi pers di hadapan semua wartawan tentang hubungannya dan
tentang pernikahan yang akan mereka gelar. Di scene lain terlihat Dini menonton mereka, nampak dia kecewa. Beberapa minggu setelah konferensi pers itu, Rasti mendapatkan kabar lewat telepon kalau video mesumnya telah menyebar ke publik. Diduga video porno yang diperankan oleh Sontak dia terkejut dan menangis. Lalu dia pergi menemui Dennis. Namun di saat dia ingin menaiki mobil, dia dikepung oleh wartawan untuk kejelasan video pornonya. Tapi dia cuma diam dan masuk mobil. Sampai di apartemen Dennis, dia langsung menampar Dennis karena telah membohonginya kalau Dennis sudah menghancurkan laptop itu. Di situ dia memarahi Dennis sambil menangis. Lalu Dennis mengajak Rasti pergi ke vilanya untuk menghindari wartawan. Sampai di villa, dia disambut oleh penjaga villa itu. Kemudian Dennis menerima telepon dari Tiara. Nampak Tiara juga marah dan kecewa sama Dennis karena video mesumnya dengan Dennis tersebar juga. Kamu udah ngancurin karir aku. Kemudian Rasti tak sengaja mendengar percakapan mereka dan Rasti mengambil telepon Dennis dan memarahi Tiara. Scene diperlihatkan Dennis mengajak Tiara keluar jalan-jalan pakai mobil. Kemudian Tiara menerima telepon dari manajernya kalau video mesum Dennis dan Monica tersebar juga. Sontak Rasti marah dan pergi meninggalkan Dennis. Namun Dennis mengejarnya untuk minta maaf dan pada akhirnya Rasti memaafkannya. Kita kembali ke villa aja, Seth. Malamnya Dennis menerima telepon dari Mario kalau waktu penyerahan dirinya selama 24 jam sudah habis dan sekarang dia menjadi buronan polisi. Sontak dia terkejut dan menangis, meminta maaf ke Rasti sambil memeluknya dan juga meminta maaf ke ayahnya. Lalu Rasti terjun dari atas villa untuk bunuh diri. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Dini tersenyum melihat berita Dennis ditangkap oleh polisi. Lalu kita diperlihatkan Dini yang mengambil laptop Dennis dan ternyata pelaku penyebaran video Dennis itu adalah Dini. Dan film Akibat Pergaulan Bebas kedua selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Jangan pernah merekam aksi mantap-mantap kalian dengan pasangan. Karena kalau sudah tersebar ke publik, mampus loh. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.